Salam berjumpa kembali teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudara-saudariku yang terkasih. Marilah kita kembali pada kesempatan ini bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Kita akan mendengar dan merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seseorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu telah bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lainnya yang lebih jahat daripadanya, dan mereka tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman terkasih, dan saudara-saudaraku serta sahabat-sahabat, ketertutupan hati akan kehadiran Allah akan membuat kita tidak mampu melihat karya-karya besar yang dilakukan Allah di dalam kehidupan kita. Sama seperti orang-orang yang ditampilkan oleh Injil Lukas pada hari ini, yang tidak mampu melihat kekuatan Allah atau yang tidak mampu melihat Allah yang berkarya di dalam diri setiap manusia, atau dalam Injil tadi di dalam diri orang yang mengalami kerasukan setan. Mereka malah memberikan suatu penilaian kepada Yesus bahwa apa yang dilakukannya itu karena dia memiliki kekuatan yang berasal dari Belzebul, atau dia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, kepala setan. Teman-teman yang terkasih, sepintas lalu kita bisa memahami bahwa orang-orang yang memberikan penilaian seperti itu adalah orang-orang yang menutup hati akan kehadiran Allah, akan kebaikan Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi Tuhan memberikan suatu pencerahan kepada mereka. Dalam Injil tadi dikatakan bahwa di mana Tuhan Yesus memberikan suatu
pernyataan atau suatu tanggapan atas penilaian mereka dengan mengatakan bahwa kalau seandainya dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, maka kerajaan itu akan terpecah-pecah, atau kerajaan setan itu akan terpecah-pecah. Tetapi Yesus menampilkan bahwa kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, itu artinya bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di tengah kamu. Teman-teman yang terkasih, dari bacaan Injil yang telah kita dengarkan ini, hal yang menarik yang menjadi perhatian kita atau hal yang menjadi pesan untuk hidup kita, bahwa keterbukaan hati akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita memampukan kita melihat karya-karya Allah yang terjadi dalam pengalaman hidup kita. Sekecil apapun pengalaman yang kita alami, keterlibatan Allah tidak pernah terlewatkan. Bahwa Allah senantiasa menyertai kita, senantiasa memberkati kita, menuntun kita ke arah yang lebih baik atau ke arah yang menempatkan kita pada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemanusiaan, dan sebagainya. Dan tentunya pengalaman hidup, pengalaman yang kita alami senantiasa mengajarkan kita akan suatu nilai atau mengajarkan kita atau mengajak kita untuk kembali ke dalam diri akan arti dari sebuah pengalaman yang kita alami. Kemampuan untuk kembali ke dalam diri inilah yang menjadikan kita untuk terbuka melihat setiap pengalaman itu tidak pernah terlewatkan dari rencana Allah sendiri. Dan tentunya bahwa pengalaman yang baik dan pengalaman yang buruk dalam kehidupan kita merupakan bagian dari dinamika perjalanan hidup. Tetapi setiap pengalaman itu senantiasa mengajarkan kita nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai yang kemudian mengarahkan kita untuk mengubah setiap tingkah laku kita yang mungkin tidak berkenan untuk Allah. Dan dalam hal itu pun kita bisa melihat bahwa Allah memang sedang mengajar kita melalui pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Allah selalu melakukan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Mungkin Allah hadir tidak seperti yang ditampilkan Injil pada hari ini. Dia hadir mengusir setan secara nyata, tetapi Allah itu hadir mengusir setan kehidupan kita atau mengusir setan yang melekat dalam diri kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang senantiasa mengesampingkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemanusiaan. Sekiranya keterbukaan hati memampukan Allah hadir di dalam diri kita dan kemudian menjadi kekuatan untuk mengalahkan setan-setan itu atau mengusir setan-setan itu dari kehidupan kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan kita untuk membuka hati akan kehadiran Allah agar sekiranya kita bisa melihat karya-karya besar Allah yang senantiasa terjadi dalam setiap pengalaman hidup kita. Amin.